Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, mbah yai, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, wabil khusus sedaya pengurus Al-Fakir Padepokan di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu syafaatnya berbentuk kita dikumpulkan di sini majelis dalam rangka ta'lim muta'alim, yang malam hari ini kami akan membuka satu materi, salah satu di antara fungsi mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq atau dinut tauhid itu bagaimana, apa fungsinya, faedah manfaatnya ketika saat manusia itu mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq itu apa. Ini nanti kami terangkan dan kita bahas di dalam surah Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 9. Banyak juga di dalam surah Al-Baqarah juga Allah menyebutkan ayat 256. Tapi kita lebih fokus nanti di dalam surat Al-Hadid ayat 9 ikut dos pundi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Gusti Allah memberikan mata itu tidak hanya di jasad yang disebut ainul basyariyah, tetapi Allah juga memberikan mata yang berkenaan dengan ruhaniyah yang disebut ainul basirah. Fungsi di antara dua mata ini hampir sama, cuman tidak sama. Basyariyah, mata ini untuk melihat apa yang tertampil yang bersifatkan makhluk. Mata zahir ini untuk melihat wujude makhluk sing diwujudno sing wujud, yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga harus ingat rohaniyah kita itu juga Allah kasih mata
yang disebut ainul basirah ini tidak boleh untuk melihat selain Allah. Itu makhluk. Tidak boleh ainul basirah iku bersaksi selain Allah. Nggak boleh. Nggak boleh mata hati sampean iku beriman terhadap selain Allah. Bersaksi, melihat itu nanti hasilnya iman. Hasilnya iman. Contoh, sekarang mata dohir jenengan melihat makhluk, jenengan bersaksi bahwasanya jenengan iki melihat si A. Contoh, kok ndelok makhluk ke mata dohir ini si A lapo toh? Si A itu melakukan sholat atau aktivitas nopo. Hasilnya akal akan beriman bahwasanya yang melakukan itu si A. Akal kita pasti seperti itu, Pak. Lah bahayanya ini akal ditunggangi nafsu untuk memaksa mata hati ruhania sampean iki juga melihat si A, melihat makhluknya. Nafsu ngomong akal ngomong si roh yang melakukan sholat ini si A. Terus basiroh jenengan, mata basiroh, mata hati jenengan ini kok melihat si A-nya, pasti terpengaruh. Pasti terpengaruh dengan iman yang diletupkan oleh nafsu terhadap akal supaya ruh sampean kalikula iku beriman ujungi pada si A yang bisa melakukan. Ini proses Bapak Ibu. Prosesnya. Dan kita mengalami hal seperti itu. Sebelum Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr, iblis utawa nafsu iku ngomong, illa ibadaka minhumul mukhlasin, illa ibadaka, kecuali hambamu yang tidak bisa aku plesetkan ya Allah. Iki ngomongin nafsu atau ngomongin iblis. Minhum iku setengah saking hamba yang tidak bisa kami plesetkan, yaiku al mukhlasin utawi wong sing jenengan pilih. Niki sinten Bapak Ibu wong sing dipilih Allah iku? Yaitu golongan-golongan yang hatinya itu sudah tidak terpengaruh dengan bisikan hawa nafsu tentang iman tadi. Lah kita sebelum masuk di situ ngalami, Pak, golongan manusia ahli hijab atau golongan kita sebagai orang yang masih beriman terhadap selain Allah, disebabkan karena basiroh kita, mata hati kita memandang terhadap makhluknya, mestinya ruhaniyah matanya ini memandang terhadap subjek atau siapa sebenarnya yang berperan.
itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sudah dibahas, sudah dikokohkan baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, bahwasanya makhluk semuanya itu tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan, bisa melakukan. Seperti Syiah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nggih napa mboten? Makhluk siapapun termasuk kita sebagai manusia tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, untuk mendengar apapun, untuk melihat apapun, untuk berbicara apapun, nggak punya. Wala quwata, juga tidak punya kekuatan akan hal itu, nggak punya. Saya kira umat Islam semuanya sudah paham. Tapi mengapa prakteknya kita masih menuduh si A itu bisa melakukan sholat? Mengapa prakteknya kita dalam hati masih merasa diri kita yang bisa melakukan sholat? Ini apa persoalannya? Itu tadi Pak, karena fungsi ainul basiroh kita tidak sesuai. Mestinya melihatnya ainul basiroh terhadap Allahnya, tapi berhubung kena bisikan nafsu, akhirnya melihat makhluknya, sama dengan basariyah mata dohir. Akhirnya jatuhnya iman kita pada selain Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jelas kita mengakui kalau kita makhluk itu yang menciptakan Allah, kita diciptakan Allah. Wa ma ta'malun, dan apapun yang berkenaan dengan ciptaannya, termasuk baik ucapan, penglihatan, gerakan, pendengaran, wa ma ta'malun, itu semua sumbernya dari Allah. Kita sudah diajarkan Allah di situ. Cuman praktek kita mengapa kok tidak sesuai dengan teori? Itu tadi karena kita itu masih dalam tahap ruhaniyah ini menjadi budaknya hawa nafsu. Akhirnya dengan kondisi seperti inilah Bapak Ibu, alasan seperti inilah ruhaniyah kita Bapak Ibu sebagai umat manusia, maka muncullah satu firman surat Al-Hadid ayat 9 termasuk, supaya menjawab apa yang terjadi pada ruhaniyah kita. Jadi asbabun nuzulnya ayat ini dikarenakan hati kita masih di dalam belenggunya hawa nafsu. Siapapun kita, manakala ruhaniyah ini terbelenggu oleh hawa nafsu, ketika kita berlaku ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf, murni atau tidak murni yang kita lakukan, di mata Allah belum bisa dikatakan benar. Belum. Murni, ibadah murni, contoh salat, maca Quran, zakat, puasa, haji, murni. Yang tidak murni, kerja, ibadah yang tidak murni, ibadah, contoh kerja, sosialisasi, serawungan,
kepada siapapun, apapun aktivitas. Ini selain murni, tapi disebut ibadah. Ini di mata Allah tidak akan bernilai apapun, manakala kita masih dalam kondisi jadi budaknya hawa nafsu. Pandangan hakikat, bukan syariat. Sehingga saya ketika melakukan sholat masih ada iman selain Allah. Contohnya, dalam hati saya meyakini yang melakukan itu saya. Ini yang bisa melakukan itu saya. Cilik no dedek, jika mengung. Lah, ini Bapak Ibu yang menjadikan sholat saya tidak khusyuk. Ini masih nuansa Isra Mi'raj. Mengapa Rasulullah membawa oleh-oleh iku kok yo sholat, kok tidak wahyu piye carane ning dunya iki cepet sugih, kok gak ngoten, kok ngomong masalah sholat atau ibadah yang murni selain sholat, kok gak selain sholat apa-apa. Karena ini sholat wahyu berkenaan langsung nyembahe si kawula terhadap Gusti pen pener. Ngaten niki karepe. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala aidan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini masih ada kaitannya dengan supaya hamba itu ketika menyembah pada Allah betul-betul imannya tidak selain Allah. Lah ngibadah ingkang disebut sebagai ibadah sing bener, sing nyembah iku ketemu dengan sapa sing disembah. Syariat ilmuni, thariqah salat thariqai. Ilmuni salat iku syariat, nama salat iku berarti thariqah, hakikate tujuan. Tujuannya kita salat apa? Nyembah Allah. Lah ngoten nggih. Bahasa zahiriyah pun benar Pak, sesuai dengan Isra-nya Rasulullah, dari masjid ke masjid syariatnya sudah benar, jasmani. Mi'rajnya kita yang keliru. Kan kita sudah ngomong ini wajah wajhiyah, sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku pada wajah Allah. Berhubung kita masih diproses durung kenal wajah dewe, durung kenal wajah Allah, akhirnya sing metu iku wajah pasar, wajah sawah, wajah bojo, wajah anak. Apa ae ngono? Wis tergantung kerjaan kita. Nek kita maklar kambing ya wajahe kambing ngoten. Wis kari ndelok wajahe apa? Loh, ini proses kita, Pak. Semua manusia, nggak perlu kita salahkan. Cuman saya katakan ini proses lekas sudahi. Ngaten lho. Lekas sudahi. Nek nyembah nang Allah kuwi secara dohir syariat sudah benar. Cuman kita ketika menyembah rohaniah ini yang perlu ditandani. Syariat wis ditandani lah, apa kula dandani syariat. Wis kecili, mulai sejak kecil kita itu sudah ditandani syariat. Kita di TK sudah
ditandani syariati sholati. Masuk ke ibtidak ditandani sholati syariati. SMP SMA sama, bahkan kadang-kadang sudah sampai perguruan tinggi ditandani maneh syariati. Artinya umpama ngomong sholat mulai dari sejak kecil kita TK podo syariati sing diterangno bab masalah sholat iku podo. Wong Islam nek sholat ngadep wong ulun ojo ngadep lu wes itu. Cuman sayang sedikit ora diajarke sholat waktu ruhaniyah iki kemana. Makanya kula wis ora dandan-dandan nerangke masalah babakan sarengat mboten, khususnya datang jenengan yang sudah masuk di ajaran Rasulullah di jalur tauhid iku khusus dandani ruhaniyah jenengan sebelum min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya satu kematian. Sebab roh iku Pak nek wis ajal teko mlebu nang nggone bolongan nang ruangan, sing ruangan iku ana sing gelap ana sing terang. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Loh, kita setiap saat dan waktu ditunggu Pak kematian. Kita nggak tahu itu kapan itu teko. Memang dirahasiakan Allah supaya nguji jenengan lekas fafiru ilallah apa ndak jenengan ruhaniyah. Semua evaluasi diri. Saya tidak ada hak untuk mengajak jenengan, enggak. Saya punya tugas saya, inilakum minhu nadhirum mubin. Saya hanya diperintahkan Allah nyanjangake datang jenengan, mboten ngejak, mboten wani kalau ngejak. Karena tugas saya nadhir untuk menyampaikan, menasehati perkara-perkara keadaan ruhaniyah kita. Keadaan ruhaniyah kita akhirnya bagaimana? Kalau kita bersikekeh terus untuk tidak mengindahkan seruan Allah ini, apa yang terjadi? Kegelapan, Mbak. Ning dunia sudah kelihatan ruhaniyah kita gelap pada Allah. Kok umpama terang Pak, sholat mesti khusyuk, mesti ketemu Allah. Mboten nih, awak dhewe ketemu hikmah wajah sinten? Tergantung. Apalagi arek nom-nom, lagi punya pacar, seneng-senenge wajah makhluk metu kang rupa sidoi. Lah ngeten nggih? Lho kula nggih ngoten sami sedaya. Ngalami ngoten niku jenengan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena ruhaniyah kita jadi budaknya hawa nafsu, akhirnya segala aktivitas kita baik berupa ibadah yang murni atau tidak murni, ruhaniyah kita jauh dari Allah. Jauh. Padahal bagaimana kakeknya beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan apa yang telah diteladankan oleh yaitu Nabiullah Ibrahim. Ini sak temeningi ruhku maksudnya wajah tu wajia ku arahkan ku hadapkan ke wajah Allah. Ini loh Pak wajah Allah niki. Niki loh wajah Allah itu. Bukan angin loh ya, bukan udara, bukan oksigen, bukan. Dalam ayat Allah katakan laisa kamislihi, jangan dilihat dengan mata dohir Pak, gak kena. Sampai nek ningali mata dohir ya ketok mejone,
ketok ngombene, ketok wujude makhluk. Dengan ainul basyirah. Lah ainul basyirah itu akan berfungsi bisa melihat manakala jenengan kali kula ngikuti Kanjeng Nabi. Mengikuti ajaran Kanjeng Nabi khusus di jalur dinut tauhid pun. Mboten jalur syariat. Jalur syariat itu jasas, Pak. Yang ada kaitannya dengan hablum minan nas. Itu jalur syariat. Lah jalur hakikat rohaniyah. Wadai yaitu dinut tauhid, agama yang mengesahkan pada Tuhan, pada Allah. Berkenaan dengan hal ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Hadid ayat 9. Monggo kita cermati ayat tersebut. Huwa utawi Allah iku bahasa Islam. Huwa itu menyimpan sesuatu sebagai sing berperan. Maka nih kalau bahasa nahwu dhamire huwa Allah marji'i. Utawi Allah alladzi sifate yunazzilu kang nurunake sapa ladzi sapa Allah. Allah siapa? Allah ada 4 tahap cara pengenalan. Nama, sifat, zat, aku. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Kita umat Islam khususnya paling bawahnya ya, golongan yang bawahnya paling mentok iku nak thariqah. La ilaha illa huwa. Iya, la ilaha illa huwa. Huwa iku apa toh, Pak? Dia. Nah, dia. La ilaha illallah iki nggone syariah dikiri jahri. 2 la ilaha illa huwa nanggone thariqah dikiri siri. 3 la ilaha illa anta di dalam hakikat dikiri sirul asrar. 4 la ilaha illa ana dikiri fana'u dzikri ning hak nang makrifat. Hakikat makrifat iku ruh, syariat thariqat iku jasad. Niki pendidikane. Simple nggih, simple. Umat Islam khususnya paling mentok iku di tahapan thariqah. Lebih banyak lagi syariat. Kenali Allah nama. Munggah ning thariqat sifat lumayan. Munggah ning hakikat anta, kamu berarti dekat. Berarti ini sudah di hakikat. Tinggal naik 1 langkah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Huwa utawi dia. Dia Allah maksudnya tergantung. Jenengan kalau masih ada di syariat berarti Allah nama. Ning thariqah sifat, hakikat ning zat, makrifat ana aku. Udah. Tergantung jenengan maknani dari mana ayat ini. Iku alladzi kang utawa sifate yunazzilu kang nurunake sapa ladzi ala abdihi ing atase kawulane alladzi.
Alati boleh sampean maknani nanggone anta zat, boleh sampean maknani substansinya laisa kamisli syai'un ana, tapi gegeran Pak. Yes, kita pakai umum. Berarti yunazzilu kang nurunake sapa Allah. Wis ngoten mawon. Sing penting ati sampean lari kemana. Ala abdihi terhadap hambanya. Siapa hambanya yang dimaksud? Miturut Al-Quran ini, kalau kita melihat muhakamah syariatnya, ya Muhammad. Maksudnya Ibnu Abdillah. Nah, ini kalau jenengan tarik di dalam la ilaha illa anta, beda maneh. Muhammad siapa? Nurunake ayatim bayinatin. Nah ini Pak, piro-piro wahyu ayat yang menjelaskan bagaimana caranya ruhaniyah sampean itu bisa mengenal Allah dan bertemu. Ayatim mubayyinatin itu bisa kami artikan dinul haq, dinul tauhid. Petunjuk-petunjuk ilmu di dalam ajaran tauhid itulah Anda amaliyahkan untuk menuju dan bertemu Allah. Yang setiap Jum'ah Legi malam Sabtu kita bahas. Itu termasuk isi di dalam ayati mubayyinat. Ini kalau kita bicara dasar, berarti suk Ramadan. Bulan Maret Pak nggih. Bulan Maret tanggal 9 sudah saya tetapkan untuk kita mulai. Habis asar kita ngaji Ihya, habis taraweh kita langsung membahas tentang dasar tauhid. Jenengan silakan bermukim monggo, ora eneng syaratin napa-napa, nek jenengan kongang atau senggang waktunya monggo jenengan bermukim di sana. Paling tidak sampai paling lama lah 15 hari 15 malam. Khusus nanti kami akan membahas tentang dasar tauhid dan kitab Ihya mengke. Kula ngajine Ihya nggih mboten kodok nang pondok Pak. Pondok ya gak mari 3 tahun niku. Jadi bab di jilid pertama bab apa kita langsung membahas makhlus syahidnya, substansinya. Jadi maknani ya kayak pondok ya iso 3 tahun bareng. Yes, itu nanti kita bahas semaksimal mungkin. Jenengan nek repot bisa tidak mengikuti bermukim lewat rumah karena langsung saya live Pak niku. Saya live. Nanti habis asar mungkin sekitar jam 4:30 atau dimulai jam 4 nanti lihat keadaan mawon. Nggih. Won iku nek kersa bagi pemula khusus niki. Lah nek senior-senior jenengan ya mboten kantun jenengan iki memperdalam, mempertajam zikir mawon ngoten. Wis. Apa maksud dan tujuannya? Isinya ayat-ayat yang jelas itu disampaikan Allah terhadap Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi disampaikan terhadap umatnya, liyukhrijakum krono arai kanggo ngetokno ruhaniyahmu minadzuluma dari zona gelap pada Allah, zona kita itu menjadi budaknya hawa nafsu, dibebaskan sampai itu ila nur menuju kemerdekaan, ila nur menuju terang benerang nyatanya Allah. Otomatis harus sampai
la ilaha illa ana. Harus sampai di situ. Berarti kita tidak cukup jasmaniah kita itu bertauhid la ilaha illallah, enggak cukup. Kita harus naik terus. Biar ruhaniyah itu juga bertauhid, juga mengesahkan pada Allah. Jasad patuh di dalam hukum syariat, ruhaniyah patuh di dalam hukum hakikat. Simple jadi Pak. Ruhaniyah ini apa sih yang diperintahkan? Hanya beriman pada ana. Ana siapa? Allah ini loh bahasa syariat ini. Lah ini jenengan boten lewat la ilaha illa anta seperti Nabi Yunus boten saged. Harus lewat anta dulu di hakikat. Di dalam hakikat yaitu ayatim mubayyinat. Banyak ayat-ayat yang terkandung di situ yang harus kita pahami. Dengan begitu jenengan berlaku kholwat akhirnya bisa sampai ke ana. Lho ngaten niku. Cara simple ngoten. Liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Tujuan ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid adalah untuk membebaskan ruhaniyah sampean kali kula yang selama ini masih jadi budaknya hawa nafsu sebab terjajah. Ben merdeka Pak. Ben terlepas dari pengaruh hawa nafsu. Sebab hawa nafsu iku mempengaruhi dengan hukum dohir. Apa sing kula delok si A contone iku mau melakukan pekerjaan sholat atau kerja. Mata kita melihat si A, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu menggunakan hal itu untuk membisikkan di dalam dada Anda supaya beriman dan melihat makhluknya yang bisa melakukan. Dengan begitu akhirnya kita ruh beriman yang melakukan adalah si A. Lagi sebetulnya nafsu miso-miso Pak terhadap kuwa. Dituduhno rahasiane lah niki. Jadi innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya nafsu itu musuhmu yang nyata. Caranya sampai dilumpuhkan lewat iki mau. Hubbus syahawah, pandangan-pandangan terhadap makhluk. Sebetulnya nafsu itu iblis itu muring-muring terhadapku ketika tak duduno cara nafsu menggelincirkan jenengan kali kula. Asline muring-muring. Mboten trima. Bentuke mboten trima. Dodol ning atiku supaya aku merasa aku sing nyampekno. Anggite sampean tok ngono ah. Kula nggih nemen. Mboten trimane nafsu iblis ikut terhadap diriku, ditanamkanlah ada rasa dipaksa saya untuk mengakui kalau yang menyampaikan itu saya makhluk. Subhanallah. Makanya kita harus tetap waspada. Nek dipikir opo luwih berat pendai, bukan pendaki loh nggih. Pendai daripada samiin. Lebih berat ulama daripada umat. Wonten mriku. Makanya umpama kula kengken milih, mending saya itu milih kados jenengan, dan atau mending saya tidak berbicara, ngeramut ruhaniyahku dhewe ning omah gak gembul menungso malah enak. Tapi nggak iso Pak, nggak bisa Pak. Karena saya tidak ditugaskan untuk menyampaikan hal ini, maka harus kusampaikan. Sekalipun walau karihal musyrikun.
Terus Allah ayat, walaupun Muhammad kau dicaci oleh umatmu, tetap harus kau sampaikan. Dan ini tidak hanya terhadap Kanjeng Nabi Muhammad saja, seluruh Rasul sebelumnya itu juga begitu, wajib menyampaikan. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini Pak paling berat, tapi tetap harus disampaikan, resiko apa wae apapun. Walau karihal musyrikun, walaupun itu kaum Muhammad dicaci oleh umatmu, tetap itu harus kau sampaikan. Aku tidak akan mengutus utusan sebelum kamu Muhammad, kata Allah, kecuali wajib membawa inti dari wahyuku, yaitu la ilaha illa ana, untuk disampaikan dan dipahamkan. Al-Anbiya 25. Ngeten kok jarine ono sing berkata Kanjeng Nabi tidak membahas tentang hakikat makrifat. Kula nggih kadang nggih tidak bisa berpikir, Pak. Kadang-kadang dasku kula tak bentukno tembok ae. Mosok sih aku sing gendeng apa tah memang gak sambung? Nek Rasulullah gak nyampe no, mengapa muncul surat Al-Anbiya 25? Iki digawe pajangan apa piye? Nek Kanjeng Nabi ku mau mengkorupsi, gak mungkin muncul lah, ngoten sih. Banyak ayat-ayat yang membahas tentang tauhid, Pak. Banyak sekali. Lah terus prosesnya bagaimana? Ayati mubayyinatin itu mengeluarkan kegelapan menuju terang benderang, membebaskan ruhaniyah jenengan dari belenggunya hawa nafsu untuk menjadi kemerdekaan merdeka. Itu bagaimana? Yang tadinya menjadi budaknya nafsu akhirnya menjadi budaknya Allah. Prosesnya bagaimana, Pak? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dengan ilmu yang kita dapatkan dari tabi'ina sholihin di jalur tauhid, di situ ada dua golongan, Pak. Menurut surat Al-Hijr ayat berapa itu? Terakhir sampai 92 sampai 99. Ada dua golongan saat itu disampaikan oleh para rasul. Kalau sekarang diteruskan oleh tabi'ina sholihin. Niku. Ada dua golongan. Di situ dikatakan ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak ini golongan wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan. Wes, saya tidak bicara yang menolak, kita bicara yang menerima. Ketika itu kita terima, dalam hati sampean mesti ono kesadaran. Sadar diri bahwasanya ruhaniyah kita selama ini mulai akil balik sampai entah berapa umur kita telah berlaku zalim pada Allah dengan bentuk beriman pada selain Allah. Contoh tadi, hatiku iman yang melakukan itu si A, padahal makhluk. Sama air ini, saya haus, minum, hilanglah haus itu. Hatiku beriman, oleh karena kena bujukan nafsu disuruh beriman, makhluk air ini bisa menghilangkan rasa haus. Makhluk itu bisa mendatangkan mudorot atau manfaat. Padahal di dalam surah Al-Maidah ayat 76, malakum dzarraw wala naf'an
Gak ada makhluk itu bisa memberikan manfaat dan mudarat aslinya gitu loh, bukan hakikatnya, bukan syariatnya. Kalau syariatnya jelas air bisa menghilangkan rasa jelas, cuman hakikatnya itu Allah. Buktinya apa? Ala innahu bikulli syai'in muhit. Kita nggak sadar di dalam dan di luar air itu ada Allah. Ingat, sesungguhnya Allah bukan nama, isim, Allah bukan sifat, Allah bukan zat, tapi Allah ana. Itu melimputi segala hal, sesuatu apapun. Termasuk air, termasuk si A tadi. Sehingga seakan-akan air itu bisa menghilangkan rasa haus. Coba andai kata nggak ada Allah, bisa apa air? Bisa apa kita? Bisa berkumpul di sini? Nggak bisa. Boten saged. Mengapa kita lupa waktu mau berangkat ke sini nggak sadar hati ini kalau sesungguhnya yang punya peran sehingga memerankan dirinya rupa jenengan iki kesini iku Allah. Itu tadi, karena hati kita masih dalam posisi gelap, masih dalam posisi jadi budaknya nafsu. Ilmu berhubung sudah disampaikan, ajaran itu kita terima, paham, akhirnya kedua kita itu diperintahkan untuk yakfur bitaghut wa yu'min billah. Lewat kholwat, lewat uzlah kita dibimbing cara kholwat uzlah yang benar oleh tabi'ina sholihin, akhirnya kita lakukan. Yakfur, ninggalkan hati iman selain Allah, wa yu'min billah, maka jatuhnya iman hanya padanya. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk merubah zona hatinya, untuk keluar dari belenggunya nafsu, kemudian bertemu Allah, maka Allah akan menolong. Fa inna ajalallah, Allah berjanji akan menolongmu. Allah berjanji waktu yang sudah ditentukan atas untuk pertemuan terhadap jenengan, datang Gusti Allah. Sudah, ini Allah janji sendiri. Saya cuma nyampe aking kayak kabar mawon. Mengapa hanya orang yang ada keinginan? Wa mangkana yarju liko Allah. Barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Karena pada umumnya Pak, banyak manusia itu moh ketemu Allah. Sing wenak ketemu kesenangan kemewahan tuh dunia. Karena dianggap keindahan, kenikmatan duniawi itu kekal. Memang nafsu itu membuat seperti itu. Kita nggak sadar, akhirnya kita tolak itu ajaran Rasulullah. Tapi berbahagialah, qad aflahal mu'minun, orang-orang mukmin yang mau menerima yastami'unal qaula, menerima ajaran ini. Sebab nyuwun sewu, kunci ya Nabi Adam bisa kembali ke surga itu cuma satu. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Karena Nabi Adam iku purun nrimo kalimat sangka pangerani. Apa isi kalimat? Ayatim mubayyinah, ajaran-ajaran untuk membebaskan ruhaniah beliau dari selama ini belenggunya hawa nafsu. Sama terhadap kita. Kembali ke asal, wong asal jenengan iki fitrah. Mulai zaman azali sampai jenengan iki akil balik, fitrah Pak, rohaniah jenengan.
dereng khianat pada Allah, belum. Kita masih mulus. Makanya Kanjeng Nabi lewat hadisnya sahih ya. Ono arek cilik mati belum balik, surga dijamin. Lah ngene iki. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sebabnya hatinya rohania belum kecampuran babakan sing digawe hawa nafsu untuk menggelincirkan hati. Ini tapi mbok akil balik lah, iki mulai wis. Sing wedok seneng arek lanang, sing arek lanang seneng arek wedok. Dan ini sunatullah, wajar. Cuman kita pertanyaannya adalah, mau tidak sebelum meninggalkan dunia ini kita kembali kepada Allah melakukan mutu qoblal maut. Matilah dulu sebelum datangnya satu kematian. Artinya Bapak, Ibu, gelem enggak kita menanggalkan najis-najis hati? Sebab ya niki sing gandoli tatkala jenengan nazak wangel kegandolan, biye bojoku sik enom, anakku sik cilik-cilik, ndonyo gandoli. Tapi jikalau ini sudah jenengan tanggalkan, perkara sing najis yang disebut al-aghyar, cara Ibnu Athaillah mengatakan al-aghyar. Apa sih al-aghyar? Perkara-perkara yang bersifatkan duniawiyah makhluk. Ikilah al-aghyar sing metengno ati. Nek wis disisihne ya sudah, jenengan disebut wong bebas. Itulah proses jenengan suluk. Ketika suluk nuju wusul datang Allah dengan bermodal dinu tauhid akan benar. Suluk jenengan benar karena jenengan iki menerima dinu tauhid, sehingga robitoh sampai ikut tidak terhadap makhluk. Makanya saya ingatkan saudara-saudara saya yang masih ada di torikoh tentang robitoh. Apa sih robitoh itu? Menghadapnya ruhaniah jenengan pada siapa? Menghadirkan wajah-wajah siapa? Jadi saya ini Pak mantan wong bejat di mata Allah. Berapa puluh tahun dulinan tentang mukasyafah, dulinan hati ini beriman pada selain Allah di dalam dunia karomah. Belenger Pak. Estu. Jujur mawon. Saya tahun 76 itu sudah di Beat Abah dalam satu torikoh. Torikoh, salah satu torikoh Mu'tabaroh. Gak usah tak sebutkan Pak ya. Gak usah. Gitu. Robito saya terhadap Abah saya. Karena petunjuknya gitu. Makanya tergantung yang membawa kita itu siapa. Ngapunten ingkang kathah. Memang itu proses perjalanan. Maksud saya tak buka rahasia hakikat pekerjaan nafsu supaya jenengan tidak berlarut-larut terus menerus seperti kami mengalami seperti itu dulu berpuluh tahun. Tentang robitoh Pak, penghadapan di dalam Al-Quran itu tidak ada untuk menghadapkan wajah makhluk, itu nggak ada. Sampai Kanjeng Nabi dihadirkan nggak boleh. Hanya satu yang kutemukan dalam Al-Quran itu surat Al-An'am ayat 79, dan ini juga dilakukan Kanjeng Nabi. Yang Kanjeng Nabi meniru kakeknya Nabi Ibrahim. Berbunyi apa di situ? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardha hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin.
saya ini sudah tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Ini Nabi Ibrahim. Sebab apa? Beliau itu sudah tidak lagi menjadi golongan orang yang menyekutukan. Ayat awal dibuka, ini wajah tuas, ku hadapkan wajahku ke wajah Allah, bukan wajah makhluk. Saya tegaskan seperti ini supaya jenengan ini cek mboten ngadep makhluk sekalipun secara keterangan di dalam la ilaha illallah dan la ilaha illallah huwa iku mengatakan aku iki sebagai penyambungmu sampai ke Kanjeng Nabi singgup pada Allah. Lah gitu toh. Mohon maaf, putus tengah jalan sampean gak iso. Ruhaniyah, Pak. Nek secara zahiriyah yang berkenaan dengan hablum minan nas gak apa-apa. Karena itu taklimnya. Tapi ruhaniyah sampean gak boleh berpuji pada selain Allah. Takutnya kita itu ada keterangan yang mengatakan kamu harus menghadapkan wajahku karena aku ini sebagai orang yang menghantarkan kau untuk sampai pada Rasul, sampai pada Kanjeng Nabi, sampai pada Allah. Nyun sewu Pak, mohon maaf. Miturut pandangan hakikat yang pernah aku alami, omong kosong. Saya berani mengatakan ini karena fakta pada diri saya. Entah jenengan nggak tahu saya. Pak. Ternyata jawabnya ruhaniyah tidak menyekutukan Allah. Robitoh jenengan ini wajah tu wajah. Kuhadapkan wajah ruhku pada wajah Allah. Siapa Allah? Lilladzi fataras samawati wal ardo. Yang menciptakan dan yang menguasai jagat langit dan jagat bumi. Jagat langit rohaniyah, jagat bumi jasmaniyah ini makhluk. Hanifan dengan sungguh-sungguh. Jangan condong betul. Gak oleh goyah. Kalau sudah betul-betul di sini, maka wama ana minal musyrikin. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mengajak. Saya cuma memberikan kabar saja. Urusan saya disalahkan, saya ridho. Urusan ini dibenarkan hati jenengan, juga saya ridho. Sebab ada dua golongan. Ada yang gak terima ini. Karena dianggapnya saya mengkat makalah yang mengatakan nyun sewu, kau harus hadapkan wajahku karena aku iki sebagai jalan untuk menuju dan bertemu terhadap sampai Kanjeng Nabi, sampai Allah Subhanahu. Nyun sewu Pak, otomatis iki takholi toh. Takholi apa? Sing ngaku makhluke. Nyun sewu, guru akhirat kita tidak mendidik seperti itu. Guru akhirat kita tabiina solihin mendidik alhamdu utawi sekabai puja dan puji ikulillahi hanya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka wa ma umiru, dan ora diperintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali untuk menghadap menyembah pada Allah. Tidak boleh menyembah memuji pada makhluk. Bila mana ada seseorang yang mengatakan kau harus mujonang aku, mohon maaf, setahu saya guru akhirat kita itu tidak seperti itu. Nggih ngapunten ingkang kathah, bila mana ini besebangan. Tapi ketahuilah
saya tidak punya niat apa-apa. Saya cuma menyampaikan apa yang harus kami sampaikan. Yang jelas lewat ayatim mubayyinah, ajaran dinut tauhid itu liuh rijakum minadz-dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan zona rohaniyah kita yang gelap menjadi budaknya hawa nafsu, menjadi belenggunya hawa nafsu ilan nur, sampai ke makrifat. Allahnya sampak terang benderang nyata jengkleh-jengkleh apa? Jelas tur jelas, hakul mubin. Saya nggak punya niat apa-apa. Nanti manfaatnya kembali kepada jenengan piyambak. Jikalau jenengan estu mengikuti Rasulullah di situ. Wa innallaha lan sak temeni Gusti Allah bikum kelawan sira kabeh iku la raufur rahim. Yepti nyun sewu Pak, kasih sayangnya luar biasa. Artinya apa? Gak pisan pindo Allah nyampeake yang Allah bertajali terhadap Muhammad, menyampaikan terhadap umat. Gak pisan pindo. Setiap saat dan waktu itu Allah sampaikan. Yang Allah bertajali terhadap Muhammad, sehingga Muhammad disuruh ngomong inni lakum minhu nadhirum mubin. Makhluki ngomong Muhammad, aku iki cuman sebatas menyampaikan aja yang Allah bertajali padaku. Sebetulnya itu adalah sifat Allah. Semuanya yang menyampaikan itu bentuk sifat Raufur Rahim. Nah, disinilah Pak. Tapi ya mohon maaf, mesti Gusti Allah iku ono batas pegel. Ngerti pegel? Suatu saat Allah pegel, capek. Mohon maaf, bahasa syariat itu dikatakan capek. Nih bahasa hakikat mboten enten Gusti Allah capek. Ngeten. Mang Allah bertajali lewat makhluknya Muhammad manusia. Nanti Allah akan bertajali lewat Muhammad makhluk malaikat. Wis, kalau berbentuk malaikat makhluk nyuwun sewu, mboten ngandani kaya ngeten iki mboten. Apa? Wa ahlaknahum. Tapi wa anjainahu ma'ahu. Dihabiskan kita. Habis. Mudah toh Pak Allah menghabiskan hambanya? Mudah sekali. Gak usah menunggu tahunan, mboten usah. Gak usah nunggu jam-jaman, bisa per detik langsung kelenger sedaya saged Allah itu. Mungkin jenengan ingat kejadian-kejadian tsunami. Iku Allah pegel bahasa syariat. Wis bolak-balik dikowandani. Kita masih bersikukuh wa minhum haqqat minadz dhalalah. Kita masih bersikukuh ngikuti bisikan nafsu. Akhirnya cara Allah menghapus dari peta. Kita dihapus dari peta. Bisa lewat tsunami, bisa lewat gempa, bisa lewat hujan batu dengan bentuk gunung dibledoske, watune ngerutui kita semuanya. Gampang toh Pak bagi Allah ngoten niki? Gampang tok. Karena walillahil masyriq wal maghrib. Makhluk semua mulai jagat timur sampai jagat barat Allah yang menguasai. Oleh sebab itu iki Gusti Allah masih la raufur rahim. Zaman Allah masih berkasih sayang terhadap kita. Sifat welas asih si kelihatan.
jenengan diilingno. Kita semuanya diingatkan semuanya oleh Allah. Sekarang tidak dilihatkan lewat manusia, alam kita macam-macam Gusti Allah cara untuk mengingatkannya. Jadi salah satu di antara fungsi dan tujuan Dinut Tauhid ayati mubayyinah disampaikan adalah untuk membebaskan ruhaniyah kita yang gelap gulita menuju terang benderang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Siapa di antara jenengan yang ruhaniyahnya itu hanya beriman hanya pada Allah, beriman menjadikan Allah sebagai imamnya atau pemimpinnya, maka apa yang terjadi? Asalnya hati kita gelap dijadikan hati yang terang benderang. Inilah golongan kanan ketika idza jaa ajaluhum datang, mesti ruhaniyah itu masuk bolongan atau lubangan alam sing kekal, yaitu alam sing terang. Kok umpomo Pak, umpomo ya jenengan tahu mati wis ta gak kira jenengan maksiat nang Allah, baik secara jasmani luwe-luwe ruhani, gak kira wis gak usah mati ya lah. Manakala apa di golongan kiri alam barzah wong-wong krungu jerite wong sing ana golongan kiri, gak kira sampean iki ngutamakno kesenangan dunya, gak kira ngibadah terus gak mari. Sing tak maksud ngibadah iku nemui Allah terus. Kok umpama jenengan iki dirungokno telinga iki, diwasno meripat iki bisa nyawang di dalam alam barzah sing golongan kiwa peteng iku, sampean gak mungkin Pak sibuk ngerasani wong, sibuk menghasut wong, sibuk jenengan riya, sibuk takabur, sibuk jenengan iki ati bersukaria pada kesenangan dunia, mboten enten. Langsung ikut tinggalkan semuanya ruhaniyah, hati sampean tetap setiap napas dan detik berzikir pada Allah. Ada Pak makalah yang mengatakan seperti itu. Sehingga kalau boleh saya katakan, ketika jenengan itu betul-betul sudah menerima dan mengamalkan dengan fastaqomu terus menerus di jalur dinul haq, maka Syekh Ibnu Athaillah mengatakan husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Inilah bagusi amaliyah, baik murni ibadah atau tidak, mesti diterima oleh Allah jikalau keadaan hati jenengan qalbin zahidin. Dalam satu ayat qalbin salimin, atau dalam ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hati yang selamat, hati yang bertakwa, hati yang condong hanya pada Allah, bukan hati yang condong pada makhluk. Inilah ibadah-ibadah yang Allah terima adalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa pada Allah. Bertakwa maksudnya patuh terhadap Allah. Apa? Perintah Allah, anik butullaha, hati selalu menyembah bertemu Allah. Wajtanibu taghut, hati meninggalkan iman selain Allah. Inilah tugasnya ruhaniyah. Urusan jasmaniyah sampai kali kalau beraktivitas apapun, ibadah murni atau tidak terserah. Sing penting ruhaniyah, hanya menyembah padanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pun
Inilah yang dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Bejo banget wong sing atine iku wis makrifat datang Allah. Pun bejo banget. Khasyi'un, dikatakan khasyi'un di situ. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah diantara beberapa fungsi terkait masalah dinut tauhid itu disampaikan di tengah umat. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Sebelumnya tadi sudah disampaikan terhadap panitia atau pengurus Padepokan Al-Fakir bahwasanya sasi Ramadan kami libur, nanti diteruskan sasi Syawal. Syawal ada ndak itu nanti Jumat lagi. Nggih, kita masuk pada tanya jawab barangkali. Monggo kula aturi. Terima kasih atas waktunya. Kula badhe tanglet saking Gus Muklason bab masalah salat. Bab masalah salat. Ya. Salatnya orang yang hatinya belum arif dan salatnya orang yang sudah hatinya sudah arif. Salatnya orang yang belum arif itu syarat rukunnya itu sempurna semua dan menghadap kiblat. Itu termasuk diterima mungguhe syariat. Tapi salat yang sudah arif itu termasuk piyambakipun bingung, mboten napa niku mboten semerap arah kiblat. Tapi salate tiyang arif niku kiblate niku tumut kiblate tiyang bingung nggih menika kiblat pasama wajhullah. Ingkang kula tanggetaken salate tiyang sampun arif niku diterima napa mboten? Niku nomor tunggal. Nomor kalih kula riyen nate niku ngaos babakan napa niku bab wenang. Wenang niku wonten setunggal. Mangke napa niku beberane boten semerap arti lan pengertiane, kula mangke nyuwun penjelasan saking Gus Muklason. Wenang niku nomor napa niku setunggal. Rumiyin kula ngaos terus dibagi dadi sedasa. Nomor setunggal, Gusti Allah Ta'ala niku nggadah sifat tenang. Mokal lampun sampai wajib. Niku salajengipun Gusti Allah Ta'ala niku ndadosaken langit bumi saijine niku mboten dialap edah. Maka lamun langit bumi saijine niku sampai dialap edah. Lajeng napa ingkang nomor kalih wau, Pak? Gusti Allah Ta'ala ndadekno langit bumi saijine niku mboten dialap edah. Maka lamun langit bumi saijine niku sampai dialap edah. Salajengipun Gusti Allah Ta'ala ndadekno langit bumi saijine niku mboten daya kuat. Maka lamun langit bumi saijine sampai duwe daya kuat. Lajengipun Gusti Allah Ta'ala niku mboten Gusti Allah ndadekno langit bumi saijine niku mboten duwe daya wadhek. Maka lamun langit bumi saijine niku sampai duwe daya wadhek. Lajeng saterusipun Gusti Allah Ta'ala ndadekno langit bumi saijine niku napa niku anyar, mau kalamun sampai kidam. Mangke kula nuwun penjelasan saking
Gus Muklason arti lan penjelasan arti lan pengertianipun. Lajeng niku kula tanglet niku bab Gusti Allah Ta'ala ndadek nang bumi saisine niku kula badhe tanglet. Gusti Allah Ta'ala ndadek nang bumi saisine iku ora dialap edah. Mau kan lamun nang bumi saisine iku sampe dialap edah. Langget kula napa Gusti Allah Ta'ala niku ndadek nang bumi saisine gage lepedah kok gawe niku ingkang kula tangletaken. Matur nuwun, kula nyuwun penjelasan. Nggih, matur suwun. Ada dua pertanyaan. Pertama terkait masalah sholat lan sifat jaiznya Allah atau wenangnya Allah. Bab masalah sholat ini ngacu pada surah Al-Baqarah 238. Di situ Allah katakan dua hal terkait masalah sholat. Ada yang berkenaan dengan jasmani dan rohani. Sing jasmani iki khafidu ala sholawah. Sing rohani wassolatil wusta. Al-Baqarah 238. Reksonen sira kabeh dong reksa sira kabeh hafidu ala sholawah. As-sholawah iki ay al-maktubah jamak 5 berarti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lagi perilaku jasmani sering kita sebut sholat secara syariah. Nggih. Nek jasmani iki mang gak sholat berarti yo gak sholat. Nek jasmani melakukan ngadeg rukuk sujud berarti sholat. Tapi pertanyaannya apakah ruhaniyahnya itu juga sholat? Apa sih Pak? Sholat itu apa artinya? As-sholatu ay ad-du'a. Ad-du'a tergantung jenengan memaknai doa ini minta apa menghadap. Umumnya mengatakan doa adalah memohon, meminta. Ud'uni astajib lakum, minta. Tapi menurut pandangan hakikat doa adalah menghadap. Menghadap. Lah, menghadap itu harus bertemu. Menghadap itu bertemu. Sekarang kita kembalikan pada diri kita. Waktu sholat kita bertemu siapa? Secara syariat rukun sahnya sholat manakala kita lakukan di situ menghadap kepada kiblat, yang kiblat secara fisik sebagai lambang yang kita sebut Ka'bah. Di situ kita itu tidak diberikan hukum pasti diterima atau tidak. Insya Allah, bahasanya insya Allah. Insya Allah mun ngersakake sapa Allahu Allah, berarti ngersakake apa? Diterima apa ditolak? Kita nggak tahu.
Bapak Ibu, kita berlatih cerdas, Pak. Jangan mau dibujuki nafsu terus, jangan mau. Kita harus bisa untuk menipu nafsu, karena nafsu menipu kita. Bila mana nafsu pakai politik, kita harus bisa politik terhadap nafsu. Dari pertanyaan Mbah tadi adalah antara golongan ahli hijab kita, yaitu golongan ahli syariah dan ahli makrifat tentang sholat. Kalau golongan ahli syariat saja sholatnya sudah jelas, syarat rukunnya sah, itu mengatakan sah, insya Allah diterima. Mengapa harus pakai insya Allah kalau itu pasti sah? Cara bahasa lugot, pendidikan lugot bahasa, nggak perlu Pak kita memakai kalimat meragukan. Kalau itu sudah pasti. Kalau pasti diterima, gak usah kita pakai bahasa meragukan. Miturut Yun Sewu, kalau itu betul-betul dikatakan memang sah. Pasti gitu aja. Pasti kan sudah nggak ragu Pak, nggak ragu. Tapi itulah proses Pak, memangnya itu proses. Sedangkan orang makrifat katanya tadi kiblatnya bingung, lah ngoten nggih. Bingung iku miturut kita pandangan syariat. Pandangan syariat iku melihat fisik. Kalau makrifat pandangan Allah, pandangan batiniyah, ruhaniyah ini Pak. Kalau umpama ya, kita posisi ada di timurnya Ka'bah Indonesia ini. Apakah Allah itu hanya ada di barat, sementara di timur, di selatan, di utara, di atas, di bawah itu nggak ada Allah? Terus memang kalau memang sing benar seperti itu, terus bagaimana Allah dawuh fa aina matuwallu, dimanapun kau menghadap, mengarah, fathamma wajhullah, di situ ada wajah Allah. Terus bagaimana? Kalau menurut pandangan hakikat, justru secara rohaniyah beliau yang sholat ma'rifatiku wong sing gak bingung. Mengapa gak bingung? Sudah ketemu. Mestine sing bingung iku wong sing durung ketemu. Contoh, kita sama-sama tadi itu perjalanan dari rumah masing-masing. Ada yang sudah sering ke sini, nyampe ke sini Pak, nggak bingung. Tapi bagi pemula, Sherlock nggak ada, alamat aja, dikatakan menganti desa beton. Ngoten niku sik bingung jenengan kali kok. Jelas bingung. Tidak ada kepastian mana ya kira-kira ya. Ketika kita berangkat masih ragu. Karena di dalam hati kita belum ada gambaran pondok niki dereng wonten. Lan jenengan yang sudah biasanya ke sini sebelum datang bisa hati ini, oh tempatnya Al-Fakir di sana Padepokan, oh bentuknya begini, di dalamnya begini, sudah ada di dalam hati jenengan. Jadi nggak bingung. Lewat timur nggih mboten bingung, lewat selatan yo nggak bingung, lewat barat, lewat utara nggak bingung. Nah terus kita yang awal-awal berangkat di dalam hati nggak ada Pak bayangan seperti ini, nggak ada.
Justru kita ini yang bingung. Berangkat sebelum itu belum bertemu. Akhirnya tanya-tanya, Pak, mana Padepokan Al-Fakir itu? Mana? Oh, sebelah sana. Jenengan tanya kudu orang yang sudah tahu sini, Pak. Nek sampean tanya tidak tahu orang terhadap orang yang tidak tahu sini, ya malah kesasar, kan? Artinya semua tergantung siapa yang membawa kita. Kita itu buta, Pak. Kita itu orang bingung. Kok sing membawa itu juga orang buta, orang bingung, iki bingung double. Gak bisa kita nyampe pada Allah kalau yang membawa kita orang yang tidak kenal pada Allah. Ngoten lho, Pak, ceritane gampang mawon, cara dilogikakan seperti itu. Apa mungkin orang buta bisa menuntun orang buta lain nuju tujuan? Mboten mungkin. Kalau kita kembali pada Allah, makanya tadi saya katakan, siapa sih guru akhirat itu? Tabi'inat tabi'in as-solihin. Beliaulah yang setia mengikuti kesempurnaan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya di dalam syariah, tapi juga hakikat ma'rifat. Tidak hanya di tauhid la ilaha illallah wa huwa, tetapi anta wa ana. Cirinya orang itu tidak bahas masalah kebiarin donya, mesti dedek ati sampan kali kula untuk mengarah terhadap ini wajah tu wajia, Pak. Makalah yang muncul beliau-beliau terhadap hati kita menyejukkan, boten membara nambahi amarah, boten. Itu bagi jenengan manakala mencari tabi'ina solihin. Boten bisa dilihat dari fisik, Pak, boten saged. Apa harus kopiahan sarungan duwe pondok? Mboten. Kadang-kadang beliau iku petani, orang duweni pengikut, bahkan ekonominya ikut terbelakang. Bisa jadi kekasih Allah diletakkan Allah seperti itu. Bisa jadi menjadi pedagang, bisa jadi menjadi pemulung. Tidak harus ekonominya itu sugih, mboten. Tidak harus mereka itu alim dohirnya, ndak. Makanya Syekh Ibnu Athaillah kalau bicara tentang mencari teman yang CS atau mencari guru, disuruh guru akhirat. Senajano teman sampean, senajano guru jenengan iki bodoh ilmu dohir, tapi atine alim terhadap Allah, itulah yang harus kita ikuti. Luweh-luweh berteman terhadap bodoh ilmu dohire dan bodoh ilmu rohaniyai batine. Iki bahasa teman, sahabat. Pun pertanyaan, apakah sholatnya orang arif itu diterima Allah? Lagi itu tadi, bukan sholatnya orang syarek. Seingat saya pertanyaannya begitu. Bahasa saya tidak hanya nurul iman tapi hakul iman. Tidak hanya yakin tapi di situ hakul yakin, jelas. Karena apa? Orang-orang arif ketika menjalankan amaliyah secara fisiknya, keadaan ruhaniyah itu mesti yang muncul mingkol bin zahidin, bukan mingkol bin rohibin, tapi mingkol bin zahidin. Apa? Hatinya selalu menghadap terhadap Allahnya, bukan terhadap makhluknya. Wis satu. Kalau pertanyaan ini, apakah
sholatnya orang-orang golongan kita yang ada di syariat saja itu diterima oleh Allah. Nah, ngono ya. Ya saya kembalikan pada surah Al-Maidah. Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah apa wae iku diterima oleh Allah bila mana muncul dari hati yang bertakwa. Wis ngoten mawon. Takwa iku apa? Ninggalno larangan, jalankan apa larangan Allah? Kita bersekutu, kita menyekutukan Allah, itu larangan. Perintahnya mengesahkan Allah. Ini pandangan hakikat, bukan syariat. Dah. Lalu yang kedua terkait masalah sifat jaiznya wenangnya Allah. Ini masuk Pak di dalam sifat wajib Allah yang terbagi menjadi 4. Niku mengke masuk terhadap jaiz wenang jenengan wau ingkang jenengan tanyakan. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Itu nanti kita bahas secara detail satu persatu di dalam sasi Ramadan. 20 sifat wajibnya Allah, 20 sifat mokhalnya Allah, termasuk mohon maaf sifat jaiznya Allah. Yang ditanyakan tadi adalah sifat jaiz. Sifat jaiz, wenang. Apa sih jaiz? Wenang. Lah, wenangi Allah di dalam menciptakan bumi seisinya, mulai dari wenang faedah dan seterusnya, manakala kita tidak jatuh di dalam tajalli, bingung. Letak bingungnya apa? Seakan-akan ada 2. Tapi kalau jenengan iki sudah duduk di tajalli, maka di situ dikatakan keakuan diri panjenengan kali kula sebagai makhluk itu sudah tidak berlaku. Ini proses nafi isbat. Ini proses nafi isbat. Sehingga mengapa jenengan sering saya sampaikan terkait zikir yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta itu jalan tol hamba niki. Artinya jenengan tidak dibingungkan dengan satu ilmu, cukup jenengan iku spesifik melakukan tindakan nafi isbat. Intinya sifat jaiznya Allah sifat wajibnya Allah diwenang, dijaiz, nyun sewu, jenengan kali kula itu harus meniadakan perkara-perkara yang selain niki. Intinya keakuan diri sebagai makhluk muncul akhirnya faedah, muncul akhirnya apapun itu, niki pun fana. Akhirnya isbat, muncul keakuan diri Allah. Ini cepet. Makanya nanti ada ringkasan di dalam aqaid 50 niku ada ringkasan nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Wonten lah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada di situ sifat-sifat Rasulnya, sifat kerasulannya itu, yang mana sifat wajib Allah itu sebagai sifat mohalnya, mohon maaf, sifat wajib Allah itu bagi Rasul menjadi sifat mohalnya terhadap Rasul. Misalnya Allah wujud, mokhale adalah Adam, iku dadi sifat wajibnya Rasul. Ngoten niku mengke.
Jadi aqaid 50 itu mengki kita kupas satu persatu Pak, sehingga sedoso tentang jais tadi mohon maaf jenengan kudu mengahadiahkan untuk supaya ke ahad iki ringkes. Nanti kalau kita mengharapkan itu kita urai satu persatu, nanti kita di dalam sasi Ramadan cuman tak ringkes, jenengan harus ada tindakan nafi isbat atau tahali ketajali, atau bahasanya adalah menafikan, menghilangkan keakuan diri sebagai makhluk, setelah itu mengisbatkan, menetapkan keakuan Allah. Carane jenengan harus selalu mendawamkan, mengistiqomahkan zikir rasa, sirul asrar dirasa, baru nanti di ainul basyirah bisa bertemu akhirnya hakul basyirah. Nggih ngapunten Mbah, dadi kula ringkes mawon, dadi mungkin lebih detail niku bisa nanti kita di sasi Ramadan saya bahas satu persatu, mulai dari sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, begitu juga dengan yang 10 termasuk sifat jaisnya Allah, sifat mokhalnya Rasul dan lain sebagainya. Nggih, wonten melih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nyuwun ngapunten saderenge Gus, kula badhe nderek panglet. Gus wau matur cara di dalam pengajian sering Gus nggih matur jangan mati dulu kamu sebelum kamu bertemu dengan Allah. Lah dateng ucapan dateng mriki cinara tiyang ngaji niku nggih nek sing tasih saged ngaji timbul satu kesadaran dalam hati kula, terus bagaimana orang tua kita dulu yang belum mengenal tauhid utawa belum mengenal ajaran dinul haq kemudian sudah mati, dan terus apakah bisa kita sebagai anak yang sudah mengenal tauhid atau mengenal ajaran dinul haq itu cara mengangkat atau menolong, kalau bisa bagaimana caranya? Niki kula nyuwun pitedah. Nomor kali sehubungan kalian perjalanan kolwat kula. Ini yang pertama, di dalam waktu kolwat kula niki disemerepi dari dalam diri kula niku muncul satu makhluk seperti manusia yang sangat hitam legam niku medal saking diri kula nyuwun petunjuk pitedah bab masalah petunjuk niki. Terus nomor 3 kula niku diparingi petunjuk, kula dilebetaken dateng satu gedung yang lebarnya tidak terbatas, sangat padang, sangat terang, sangat sejuk. Dateng dalem mriku kula namung disemerepi dateng tengah-tengah gedung niku wau wonten satu tangga yang terbuat dari sinar,
Lah lajeng kula tingali niku tangga niku tembus sampai langit. Lah kula nyuwun pitedah petunjuk niku petunjuk pripun maknane, kula nyuwun beberanipun, kula nyuwun jabaranipun. Ya namung tiga niku mawon pertanyaan kula, saderenge kula nyuwun ngapunten bae menawi atur kula enten lepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana cara kita terhadap orang tua kita yang saat sampai meninggal belum mengenal tentang dinul haq? Apakah itu bisa ditolong? Bisa. Cuman yang menolong hanyalah Allah yang bisa. Kalau Allah yang bisa menolong, selain Allah tidak bisa, terus bagaimana kedudukan hadis Kanjeng Nabi yang mengatakan idza mata benu Adam, salah satu diantaranya anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang dimaksud di sini adalah bisa jadi anak kandung sendiri atau bukan. Soleh yang dimaksud sudah makrifat, iman sudah ihsan. Ini Pak, ketika dia melakukan secara syariat koyo isi soleh, tapi di dalam diri si soleh sudah lepas keakuan diri, itu pasti berarti sinten? Allah. Jadi maksudnya anak soleh itu siapa yang ada di dalam anak itu? Yang menguasai tentunya tidak lain kecuali Allah. Dalam diri si soleh itu sudah fana keakuannya Pak, akhirnya Allahnya. Cuman orang lain yang melihat makhluk, aslinya dalam dirinya sudah tiada makhluknya, berarti Allah. Ini caranya. Lewat apa? Bacaan, monggo. Lewat apa? Sedekah jariyah lainnya, monggo. Yang dilakukan oleh anak sing jelas ketika berjalannya ibadah yang dilakukan si soleh itu, beliau duduk di tajali, titik pun. Tajali berarti keakuannya diri makhluk sudah tiada, pun barulah sinkron dengan hadis tersebut. Yang kedua, terkait masalah perjalanan kholwat. Dalam diri sampean iku muncul keluar makhluk yang hitam. Lah inilah bisa jadi nikilah sing kula maksud, apa perkara sing wis sampean lebokno ning ati, sing sampean damel sekuton nang Allah. Bisa jadi kesenangan dunia itu berbentuk materi atau non materi. Non materi berarti khodam, karomah ning ati sampean iku mau karena melakukan sesuatu dengan istiqomah muncul, akhirnya jenengan bersekutu dengannya. Bentuk iman selain Allah jatuhnya non fisik. Lah nek fisik yaiku tondo dunya secara dohir jenengan diringkes Allah, bojo diringkes, anak diringkes, harta benda diringkes. Sing non materi adalah khodam-khodam di dalam diri kita. Bisa jadi khodam itu adalah hasud, riya, takabur, atau amaliyah-amaliyah yang lainnya yang tadinya kita aku itu tadi. Bon, itulah
digambarno Allah makhluk sing hitam. Yang ketiga terkait masalah masuk gedong ada tangga yang bersinar sampai ke langit. Inilah Pak yang kumaksud ayatim mubayyinat. Itulah jalan yang jenengan dasari dengan hakikat tujuan. Tangga itu adalah sebuah alat jalan, Anda lewat di situ untuk sampai pada tujuan. Kalau boleh saya katakan itulah dinul haq, dinut tauhid. Tangga inilah yang harus panjenengan lewati. Mengapa harus bersinar? Apa maknanya? Karena ini ada kaitannya dengan surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha. Memang identik dinul haq itu dengan cahaya. Makanya tadi di dalam surah Al-Hadid tadi liyukhrijakum minadz-dzulumati ila nur. Nur an-nur, cahaya. Mengapa harus cahaya? Karena cahaya itu sifatnya adalah mengusir kegelapan. Cahaya datang, kegelapan saknaliko seketika langsung hilang. Berarti inilah dinul qayyimah, wa dzalika dinul qayyimah, jalan yang lurus, agama yang lurus, yaitu agama yang menghantarkan ruhaniyah jenengan hanya pada Sang Kholik. Niku loh maknane. Sehingga kalau boleh saya bermotivasi, tolong ikuti terus ajaran Rasulullah ini sampai kapanpun, hatal yakin, sampai mati. Tapi resiko Pak, apalagi jenengan hidup di tengah-tengah orang yang hatinya menjadi budaknya nafsu, selalu bertolak belakang. Jelas kamu tadi kalau tidak minum yo jelas gak bisa hilang hausnya, yo karena air, logis. Wis nek ana pertentangan ngono luwih apik meneng mawon. Sebab iman yang seperti ini nggak bisa ditabrakkan iman yang jenengan pada Allah, karena pandangannya beda. Makanya apa sama orang berjalan, wong buta berjalan dengan orang yang tidak buta berjalan, apakah sama? Ya jelas tidak tidak sama. Wis wuta mlaku nok nggone aspalan ireng tengah wengi, pakaiane ireng-ireng pisan, ya wis walus gak ketok blas. Nggih, jadi itu adalah dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Begitu. Nggih, ada lain? Sampun. Okay. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah diberikan Allah terkait ayat mubayyinah. Mudah-mudahan estu menjadi satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah.
lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afadid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah wa min ahli ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika ya Allah. Iftah lana wa ilaihim bi futuhil arifin. Allahumma ya Allah ighfir lahum wa ila arwah al-madhkur warhamhum fitini wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yassir lana ya Allah fi kulli umurina wa afina fi kulli umuri dini wa dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Awal sampai akhir